Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Luciana Margaret Hijau, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Offering D11. Nama saya Azara Zaid. Nama saya Sugiarta Trisaya Nugraha. Nama saya Ahmad Bayansyah. Nama saya Amalia Faradiva. Nama saya Rangka Desa Prongkasari. Nama saya Nadita Fitra Aprilia. Nama saya Nurisma Metal. Nama saya Febriana Pasaribu. Nama saya Akbar Barenda Rizky. Nama saya Nesya Andira Zaki Azhar. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Dampak adanya ojek online pada profesi jasa angkutan kota di Kota Malang. Topik ini kami angkat menjadi judul dari tugas proyek mata kuliah Pendidikan Pancasila karena seringkali kami mengetahui beberapa angkutan kota yang ada di stasiun atau tempat pemberhentian lainnya mengalami kesenjangan profesi sejak munculnya transportasi online. Selain mengeksplorasi hubungan keduanya, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana kehadiran ojek online di perkotaan Malang akan mempengaruhi transportasi umum tradisional. Halo semuanya, tahu nggak sih pengertian transportasi sendiri? Transportasi berasal dari bahasa Latin, transport, di mana trans berarti seberang atau sebelah, dan porter yang berarti pengangkutan. Transportasi merupakan sistem pemindahan manusia atau barang dari satu lokasi ke satu lokasi lainnya dalam kurun waktu tertentu. Pengertian transportasi dari beberapa ahli yang lain, menurut Miro 2005, transportasi merupakan usaha menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek tempat ke tempat lain dengan harapan nilai atau manfaat objek baik tempat yang baru. Yang kedua, menurut Nasruddin 2008, definisi transportasi adalah sebagai alat memindahkan barang atau manusia dari tempat lain ke tempat tujuan. Nah, yang ketiga, menurut Salim 2006, transportasi merupakan kegiatan memindahkan barang dan penumpang ke tempat lain, di mana tempat dua unsur terpenting yaitu pemindahan atau penggerakan yang secara fisik mengubah tempat dari barang, komodit, dan penumpang ke tempat lain. Transportasi dalam kurun waktu tertentu mengalami modifikasi, hingga sampai pada sekarang teknologi transportasi terus mengalami perkembangan dan menghasilkan kemudahan bagi manusia dan mobilitasnya. Munculnya teknologi baru di bidang transportasi memberikan kemudahan bagi penumpang dari berbagai segi, seperti kemudahan pencarian transportasi melalui media online, kemudahan pembayaran, terjaganya keamanan penumpang, dan masih banyak lagi. Teknologi transportasi di era sekarang seperti layanan transportasi online, layanan kirim barang online, dan masih banyak lagi. Beberapa transportasi yang ada di Malang dan yang kita kenal adalah Gojek. Gojek sendiri adalah agen transportasi online pertama yang ada di Indonesia. Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarim pada Oktober 2010 silam. Aplikasi ini hadir dari sebuah bentuk keresahan Bapak Nadiem Makarim mengamati tukang ojek yang menghabiskan waktunya untuk menunggu penumpang. Beliau pun berpikir bagaimana jika keadaan berbalik, penumpang yang menunggu tukang ojek. Sehingga pada saat itu muncullah dan berkembanglah aplikasi yang berbasis transportasi online. Berdirinya Gojek turut melatar belakangi perusahaan startup lainnya di bidang transportasi online. Layanan transportasi Gojek ada GoRide, layanan transportasi dengan sepeda motor, ada GoCar, layanan dengan mobil, ada GoSend, layanan kirim barang atau dokumen, ada GoBox, memindahkan barang dengan pickup atau truk, ada GoBluebird, layanan taksi legendaris. Transportasi angkutan kota. Pengertian angkutan kota. Angkutan umum adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang ingin dikehendaki atau mengirimkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan, untuk membantu orang atau sekelompok orang menjangkau berbagai tempat tujuan. Tarif, mengenai tarif yang dibebankan kepada konsumen tergantung dengan jarak dan jenis transportasi angkot yang digunakan. Kebijakan ojek online. Pemerintah sudah menerapkan aturan mengenai transportasi pada Undang-Undang Pertama Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 11 1A disusun rencana dan program penyelenggaraan dan pengembangan otomotif. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara utuh sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, hal tersebut dinilai tidak terlalu mudah untuk angkutan konvensional dan kemudian direvisi kembali pada tanggal 1 April 2017 menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2017. Yang berikut mengenai dengan dana lokasi. Lokasi survei lapangan angkutan kota dan ojek online adalah di Jalan Trunojoyo, nomor 10, Klojen Kidul Dalam, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65111. Lokasinya sekitar 300 meter di depan alun-alun Tugu Malang. Lokasi survei lapangan didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi ini terdapat banyak jumlah angkutan kota dan ojek online.
Baik, di sini kami menggunakan dua teknik survei, yaitu survei lapangan dan survei melalui pembagian kuesioner secara online. Pelaksanaan survei lapangan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2023, sekitar pukul setengah 5 sore di Stasiun Baru Kota Malang. Kami melakukan wawancara secara langsung yang pertama, yakni Bapak Bisri, yang telah menjadi supir angkot sejak tahun 1990. Beliau berusia 58 tahun. Beliau juga berkata bahwa kondisi tahun 1990 adalah masa enak-enaknya di mana penumpang mencari angkot, jika sekarang angkotnya yang mencari penumpang. Jadi perbedaan dahulu dan sekarang sangat berbeda, jauh, apalagi sekarang ada ojek online, yaitu malah berat bagi profesi angkot. Adapun pengaruhnya yakni mulai dari penumpang sampai ke transportasi. Biaya ongkos lebih murah di ojek online. Ini berdampak bagi ekonomi Pak Bisri. Saat munculnya ojek online pada tahun 2017, pernah terjadi konflik dan Pak Bisri ikut demo bersama paguyuban angkot dan transportasi tradisional di Malang. Itu malah pemerintah menanggapinya hanya iya saja dan tidak ada hasilnya. Justru sekarang keberadaan ojek online semakin marak. Adapun cara Pak Bisri mempertahankan profesinya yakni ketika keluar rumah dan untuk narik angkot, ia berkata bahwa masalah rezeki nanti sudah ada yang mengatur. Itulah prinsip Bapak Bisri. Dan yang kedua yaitu dari Pak Ivo selaku driver ojek online, yaitu Gojek, yang telah berusia 45 tahun dan telah bekerja di Gojek sejak tahun 2017. Pak Ivo mengatakan bahwa sebelum Covid Gojek sudah ramai dan ini memang ada pengaruhnya dengan transportasi tradisional. Dan pengaruhnya yaitu dari segi perekonomian ini sangat membantu, tapi sekarang agak sulit karena banyak yang berprofesi menjadi ojek online. Pengaruh dari segi ekonomi ini yaitu dulu masih mudah mencari penumpang, sekarang lumayan sulit. Jika dulu ngejar target 15 penumpang masih mudah, sekarang maksimal 7-10 penumpang. Dan per penumpangnya dapat terkena tarif yaitu Rp8.000. Dan jika titik tempuhnya jauh, Bapak Ivo dapat memperoleh perharinya yaitu Rp100.000. Pak Ivo pun berkata bahwa ia menarik sampai malam maksimal jam 12 malam. Pak Ivo pun mengatakan jika dulu sempat ada konflik dengan transportasi konvensional, namun sekarang lambat laun sudah tidak ada. Jika dulu titik penjemputan masih lumayan jauh, sekarang para ojek online atau Gojek dan lainnya udah bisa mangkal di dekat stasiun. Nah, cara Pak Ivo mempertahankan profesinya ini yaitu dengan cara harus tetap optimis, tetap online walau mencari penumpang juga sulit.